Iya, loyalitasnya emang berbeda banget. Beda. Bukan Sedangkan dari sedangkan masalah. dulu loyalitas definisinya adalah gue yang penting 10 tahun di sini itu loyal. Tapi kerjanya Yes. gitu lagi gitu istilahnya. Iya, iya, iya. Kita ini kan termasuk generasi HR yang relatively muda kan, Peter. Iya, Sedangkan yang sebelum-sebelumnya HR mungkin kan relatively senior-senior. Sehingga saya melihatnya memang dari sisi perspektif kan. Kalau yang muda-muda ini iya. kan melihatnya bahwa memang bisa jadi kita kerja di satu tempat itu nggak terlalu lama. Kita Yes. nggak sampai 10 tahun, nggak sampai 15 tahun. Tapi ketika kita spend satu tahun, 2 tahun, kita benar-benar Ya. apa istilahnya ya, benar-benar deep dive, benar-benar mencurahkan apa yang kita bisa ke situ. Itu definisi loyal kita. Iya, loyalitasnya emang berbeda banget. Beda. Bukan Sedangkan dari sedangkan masalah. dulu loyalitas definisinya adalah gue yang penting 10 tahun di sini itu loyal. Tapi kerjanya Yes. gitu lagi gitu istilahnya. Iya, iya, iya. Itu bedanya penglamaan dan pengalaman dan penglamaan. Nah, kalau itu berulang-ulang, dia nggak berubah-ubah penglamaan. Iya iya iya, menarik. Nah, berarti kalau dari situ ya, kita ngomongin setelah ini semua berakhir gitu ya, dunia HR akan seperti apa, Peter? Yang pasti harus benar-benar kita ngomongnya tech savvy banget sih. Hmm. Dia benar-benar harus menguasai banget dengan yang namanya teknologi. Karena ini akan berdampak pada uh, gimana, walaupun saat ini mungkin HR udah melakukan rekrutmen itu juga secara online, tapi mungkin virtual interview pun juga pasti bakalan jadi hal yang utama nih. Hmm. Nah, sedangkan um, ini sebetulnya mengubah kebiasaan aja. Kadang kalau misalkan kita ketemu langsung, kita bisa merasakan atmosfernya, kita Hmm. bisa Hmm. merasakan kegugupannya. Iya iya. Nah, sedangkan kalau di virtual interview itu literally super beda banget. Hmm. Makanya Hmm. approach-nya pun juga um, bagi beberapa perusahaan juga yang melakukan psychological test, tiba-tiba kayak begini, gimana cara dia melakukan psychological testnya kan? Berarti kan harus thinking apa ya yang lain yang bisa dilakukan ya selain psychological test ya. Nah, kuncinya menurut saya di sini adalah adaptasi banget. Hmm. Hmm. Karena training juga berubah. Semua harus gayanya jadi online course semua. Hmm. Semua harus dibikinin modul-modulnya, terus juga gimana cara, siapa yang mau ngecekin materinya. Karena kan kalau enggak kan jadi formalitas doang. Itu kan kalau learning itu bakalan benar-benar berdampak juga sih ya kalau menurut saya. Karena bakal untuk perusahaan-perusahaan yang belum punya library digital course begitu, itu benar-benar kayak lagi situasi seperti ini kan Kalang kabut. kesulitan, Hmm. kalang kabut. Nah makanya ya itu yang akan terjadi. Kemudian yang pasti adalah perubahan dari sisi layout perusahaan bakalan berubah. Layout Ya, maksudnya gimana? layout ya karena ini tuh untuk yang namanya protokol working from office itu Oh, benar-benar maksudnya akan. layout tempat duduk gitu ya? Yes, layout itu juga akan berpengaruh banget. Saya sampai bahkan ngelihat ada perusahaan itu yang super detil banget. Nah, ini saya acungin jempol banget. Contoh misalnya, dia sampai ngasih tahu bahwa tolong kalau kalian masuk ke kantor, bawa botol minum sendiri, Hmm. bawa alat makan sendiri, ya kan? Kalau ambil air di dispenser, jangan sampai kena bibir dispenser. Itu menurut saya, wow, ini HR sinting nih. Ini baru keren kalau menurut saya. Karena kalau kalau ini kan ini yang ironis ya. Hmm. Tiba-tiba terjadi sesuatu, ada korban Positif. virus, Nah, yang disalahin pasti HR. nah. Ya kan? Ya. Simple aja kayak misalkan, oh ini diidentifikasi dari mana? Oh ternyata ini gara-gara um, um, sharing sharing piring Sendok makan misalnya, atau ya. sharing. Wah, kita nggak pernah ngurusin kayak begitu. Nah, makanya tiba-tiba kalau kasusnya terjadi, kena salah. Hmm. Kalau kita ngatur sedetil itu,
diketawain orang. Nah ini ada di posisi yang Terjepit menurut ya. saya ya lucu ya kan. Tapi saya pribadi saya appreciate gitu loh bahwa itu kenapa sampai sedetail itu karena peduli banget. Itu dia ngerti bahwa kalau terjadi sesuatu sampai ada masalah itu tuh perusahaannya bisa tutup malah. Kalau Berarti kalau saya tangkap dari sisi rekrutmen ke depannya mungkin virtual rekrutmen nih akan semakin mainstream lah. Karena dulu juga udah ada, yes, udah ada, cuman masih belum mainstream dan orang agak aneh kalau misalnya memang diminta untuk virtual interview kayak ya, gimana ya, pakai apa platformnya ya, gue mesti ya, ngapain, ngomongnya ya, gimana. Sedangkan sekarang kan ini meeting aja semua udah pakai Zoom, berarti bisa jadi dari rekrutmen interview udah virtual. Terus udah gitu yes. dari sisi yang kedua training, tadi kita sempat discuss juga bahwa training sekarang ke depannya bisa jadi digital video akan semakin juga masuk ke mainstream. Pasti. Nah, ini berkaitan tadi yang juga dengan rekrutmen ya. Hmm. Ya, kalau untuk generasi yang mungkin generasi yang lebih senior, itu kan mungkin saya rasa kalau teman-teman HR yang junior-junior lah, yang masih muda lah saya bilangnya gitu. Mereka emang udah di perusahaan-perusahaan tertentu udah biasa melakukan yang namanya video interview ya, terutama untuk yang di startup ya. Atau kalau nggak yang harus interview, orangnya posisinya di luar daerah, itu udah umum. Nah, pasti yang lumayan struggling adalah yang teman-teman senior. Karena adaptasi kan, aduh ini gue coba ya dari dulu gue udah biasa ya. Coba ya dari dulu gue nggak memaksa kandidat untuk datang ke kantor ya. Karena kan dengan kita minta orang datang ke kantor pun juga kan ongkos, waktu. ya waktu dan sebagainya. Kita harus berpikir, apalagi yang orangnya lagi masih bekerja ya, jadi dia harus jadi dosa juga ya kan, Mesti bilangnya bohong. sakit. Nah ya itu maksudnya kayak gitu. Nah dari segi rekrutmen pun juga saya melihat akan ada sedikit pergeseran karena orang mau dibuat jadi statusnya permanen itu bakalan jadi lebih susah kalau menurut saya pribadi. Terutama kalau kita ngelihat dari segi bisnis ya, bisnis model aja di beberapa perusahaan jadi berganti. Contohnya adalah yang sebelumnya dia pabrik spare part. Tiba-tiba gara-gara kasus kayak begini, akhirnya jadi pabrik masker. Ya, banyak banget yang ya industri garment pun juga melakukan hal yang sama. Siapa yang mau beli baju di masa seperti ini? Kalau dia bikin alat pelindung diri masih make sense. Nah, ya bisnis juga lagi cari pola. Nah, itu berdampak terhadap posisi apa yang saat ini dicari. Itu pasti, ya kan? Dulu relevan, sekarang setelah kayak begini, terus mulai the new normal, itu pasti jadi bakalan berubah. Makanya perusahaan pun juga lebih hati-hati mempermanenkan karyawan. Dan akan berubah nih trennya ya. Akan banyak yang berkaitan dengan skill-based recruitment. Ya, kayak misalkan daripada gua melakukan hire dia untuk kontrak dulu, lebih atau temporary, karena banyak juga yang mengubah strateginya itu jadi bukan kontrak, tapi temporary position. Karena kenapa begitu ya? Karena perusahaan pun juga masih mengira-ngira bisnis modelnya akan seperti apa ke depannya. Nah, skill based hiring seperti tadi itu yang akan ke depannya akan banyak. Jadi orang nggak dilihat lagi dari lu pernah bekerja di mana. Yang akan dilihat adalah portfolio lu seperti apa sih. Berarti kayak by project gitu dong? Pasti akan by project. Bener-bener gig ekonomi banget. Itu yang akan terjadi pasti. Nah, ini kan berkaitan juga dengan remote working. Karena sebagai karyawan, semua dituntut sekarang melakukan yang namanya working from home. Ya, jadi ini adalah kompetensi umum. Semua orang itu udah pernah ngalamin. harus bisa, harus bisa. Nah, bisa jadi nih, saya melihat ada aja nanti kantor yang saya ngeliatnya bahwa okupansi building management bisa jadi berkurang loh. Karena nanti setelah udah ini jadi udah normal ya,
bisa jadi space yang dibutuhin nggak gitu banyak. Semua dikasih boleh milih, lu mau kerja dari kantor atau kerja dari rumah. Nah, pasti juga nanti ada penyesuaian. Kalau lu mau kerja dari kantor, dengan lu kerja dari rumah, itu pasti package benefit yang Beda. ditawarkan pasti akan beda.